Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Juwati, mahasiswa program studi D3 Kebidanan Jurnalistik Video. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang informatif yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pada pembahasan kali ini aku mau berbagi informasi sama kalian tentang kesehatan reproduksi pranikah. Nah, pada pembahasan kali ini mungkin sedikit menarik ya, karena kita berada di masa pandemi yang karena beberapa hal menyebabkan kita berada di rumah. Nah, pada masa pandemi ini banyak sekali peningkatan pernikahan di usia remaja. Nah, untuk pernikahan tersendiri ada beberapa hal yang harus kita siapkan, mulai dari mempelai wanita dan juga pria. Faktor-faktor apa aja dan kesiapan apa aja yang kita perlukan, kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Oke, untuk pembahasan kali ini mungkin aku butuh waktu kalian sekitar 5-7-8 menit ke depan, jadi pantengin terus videonya. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Pembahasan yang pertama adalah kenapa sih kesehatan reproduksi pranikah itu diperlukan? Nah, karena pasangan yang sehat fisik dan psikologinya itu sangat penting untuk membangun keluarga nantinya. Mulai dari kesehatan fisik antara mempelai pria dan mempelai wanita supaya dapat menghasilkan keturunan yang baik pula. Tujuan dari kesehatan reproduksi pranikah itu mencakup yang pertama, memastikan kedua mempelai sehat secara fisik, medis, hingga siap untuk menjalani pernikahan. Yang kedua, menunjang keluarga yang sehat. Apabila dari calon mempelai pria dan wanita sehat, yang pertama, menjaga kebugaran. Agar peran dan fungsi keluarga berjalan secara maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga dapat melakukan sesuatu di waktu yang luang untuk mengokohkan keluarga, maka keluarga tersebut harus mempunyai kebugaran. Cara untuk melakukan kebugaran, yang pertama, membiasakan olahraga secara rutin. Sebelum kita dan kalian semua yang ada di luar sana yang ingin melakukan pernikahan, kita wajib untuk melakukan atau membiasakan diri untuk olahraga secara rutin supaya nantinya saat kita sudah berumah tangga, kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita sehingga kita saat melakukan pekerjaan dan rutinitas yang ada, kita tidak mengalami kelelahan yang berarti, sehingga masih ada waktu untuk kita untuk bisa melakukan waktu luang untuk mengokohkan keluarga kita. Yang kedua, menjaga pola makanan dan kualitas asupan makanan, vitamin, pola makan, waktu makan, dan asupan-asupan yang lainnya seperti minuman harus kita atur dengan baik supaya tubuh kita pun terjaga oleh itu. Ketiga, istirahat yang cukup, pola tidur, waktu tidur yang cukup bagi tubuh itu sangat diperlukan karena kebugaran tubuh pun akan terpengaruhi oleh waktu tidur kita. Waktu tidur normal untuk remaja itu dari 4-8 jam per hari. Yang keempat, membiasakan hidup sehat, mulai dari lingkungan, anggota reproduksi kita, dan kebiasaan tubuh. Apabila lingkungan kita sehat, kita akan sehat. Apabila kita menjaga kebiasaan kita untuk hidup sehat, maka secara otomatis pun tubuh kita tidak akan mudah terkena penyakit karena antibodi yang sudah ada di dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Selanjutnya, program menjaga kesehatan. Yang kedua adalah penapisan atau screening. Apa sih penapisan atau screening? Yaitu pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan urin. Tujuannya adalah untuk menjadikan keluarga menjadi kokoh sehingga mengetahui pemetaan kesehatan dan mengetahui pencegahan apa yang akan dilakukan. Nah, apabila kita melakukan pemeriksaan yang aku sebutkan tadi, kita dapat mengetahui penyakit apa dan kemungkinan apa yang akan terjadi apabila penyakit itu ada setelah kita menikah.
Jadi kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menangannya, sehingga untuk kedepannya masalah itu tidak menjadi beban pikiran setelah menikah. Yang terakhir adalah terapi atau vaksinasi. Nah, terapi atau vaksinasi dari hasil training ini dilakukan apabila terjadi nyeri kelainan saat training di atas. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter yang kompeten. Vaksinasi wajib bagi calon pengantin yaitu CTT Jatim untuk perempuan. Setelah kita tahu kesehatan reproduksi pranikah apa yang harus kita persiapkan, sekarang kita menuju ke gangguan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dan cara penanganannya. Yang pertama pada laki-laki, kelainan yang biasanya yang ada adalah kelainan pada anatomi, meliputi kondisi penis yang tidak lurus. Yang kedua, hitungan sperma yang rendah. Biasanya dipengaruhi oleh stres, merokok, radiasi, dan trauma yang pernah terjadi. Jumlah sperma rendah akan menghambat proses pembuahan, karena saat pembuahan diperlukan banyak sperma yang masuk ke dalam sel telur, walaupun hanya satu sel sperma yang akan berhasil untuk dapat membuahi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor suhu yang ada di sekitar kemaluan apabila itu dipengaruhi oleh suhu yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sel sperma abnormal dan kelainan hormonal. Hal itu disebabkan oleh gizi, hormon, radiasi, obat-obatan, suhu. Perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan nutrisi dan informasi medis dari dokter. Yang kedua, pada perempuan, kelainan yang terjadi biasanya karena kelainan hormonal. Biasanya kelainan ini akan mempengaruhi organ sekunder pada perempuan yang menyebabkan susah mendapatkan keturunan atau infertilitas. Hal tersebut bisa terjadi karena bawaan dari lahir dan bisa dikonsultasikan dengan dokter. Yang kedua, kelainan organ kewanitaan disebabkan oleh infeksi seperti polip, kista, kelainan anatomi. Biasanya ditandai dengan keputihan yang tidak wajar, seperti keputihan berwarna kuning, bau yang sangat menyengat, dan keputihan berwarna putih kental. Biasanya kan kalau keputihan yang normal itu keputihan yang berwarna putih bening. Dan yang terakhir adalah gangguan ovulasi yang disebabkan oleh kista di ovarium. Biasanya disebut dengan PCOM. Penyakit ini belum diketahui disebabkan oleh apa, namun bisa jadi karena pola hidup yang kurang sehat. Oke teman-teman, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesehatan reproduksi pranikah itu sangat diperlukan ya, untuk mengetahui penyakit apa yang ada dan segala kemungkinan yang akan terjadi setelah kita mengalami pernikahan, dan pencegahan apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menanganinya. Dengan melakukan program kesehatan seperti menjaga kebugaran, training, dan vaksinasi. Serta kita juga harus mengetahui gangguan-gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan dan laki-laki yang terdiri dari kelainan anatomi, hitungan sperma, dan sel sperma abnormal pada laki-laki. Serta pada perempuan terjadi dari kelainan hormonal, kelainan organ kewanitaan, dan gangguan ovulasi. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, mungkin kalau ada yang teman-teman belum paham, nanti bisa kembali kalian tanyakan di kolom komentar. Dan mungkin itu sedikit yang bisa aku sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.